Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas proyek kami, yaitu dari mata kuliah sistem operasi. Kelompok 1 ini beranggotakan 3 orang, ada Abdul Ramalah, Nadira Ninita, dan saya sendiri, Seva Adrian. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menambahkan OS Linux Ubuntu Server. OS ini juga mempunyai spesifikasi tertentu agar bisa berjalan lancar. Spesifikasi kelompok kami mengatur prosesornya 4 dan RAM-nya 8 GB agar OS berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penting pertama, yaitu adalah hard disk. Kita akan membuat hard disk virtual baru. Ini akan menjadi disk utama kita, tempat sistem operasi Linux akan diinstal. Kita pilih tipe VDI dan dynamically allocated, agar ukuran filenya tidak langsung membengkak. Kita beri ukuran 20 GB untuk 3 disk sistem operasi ini. Oke, setelah kita melakukan semua setup tersebut, sistem operasi ini sudah bisa dijalankan dan kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Sekarang kita akan menjalankan perintah pembayaran sistem yang esensial. Perintah ini terdiri dari dua bagian utama yang dieksekusi secara berurutan, sudo apt update dan sudo apt upgrade. Operator dan di antara keduanya memastikan bahwa proses upgrade hanya akan dieksekusi jika proses update telah selesai dan dengan sukses. Berikutnya, kita akan melakukan instalasi sejumlah paket software esensial menggunakan perintah yang ditampilkan di layar. Perintah ini diawali dengan sudo untuk eksekusi dengan hak akses administratif, apt install dan instruksi untuk manajer paket dalam menginstal software, dan flag y berfungsi untuk menyetujui semua konfirmasi secara otomatis. Adapun paket yang diinstal adalah pertama Apache 2 dan PHP, kedua PostgreSQL, ketiga MDADM, terakhir Vim. Selanjutnya adalah konfigurasi dan timah. Secara keseluruhan, teks tersebut menjelaskan eksekusi sebuah perintah tunggal yang tujuannya adalah untuk menggabungkan 3 disk terpisah menjadi satu volume penyimpanan logis baru. Selanjutnya adalah verifikasi status RAID. Status RAID diperiksa untuk memastikan konfigurasinya aktif dan proses sinkronisasi data berjalan dengan benar. Selanjutnya kita melakukan format partisi. Dengan menjalankan perintah ini, kedua volume tersebut disiapkan agar dapat dikenali oleh sistem operasi Linux, sehingga nantinya bisa di-mount dan digunakan untuk menyimpan file dan direktori. Proses ini bisa diibaratkan seperti mempersiapkan sebuah lahan kosong agar siap untuk dibangun. Setelah proses ini selesai, kedua volume tersebut siap untuk digunakan. Setelah itu, kita mount partisi dan memindahkan data PostgreSQL ke partisi baru. Direktori data milik PostgreSQL dipindahkan ke partisi khususnya untuk memisahkan data dari sistem operasi. Lalu, sebuah simbolik link dibuat agar layanan tetap dapat menemukannya. Selanjutnya kita akan membuat dua script, yaitu script backup harian dan backup bulanan. Script backup harian ini menjalankan backup incremental untuk file web menggunakan rsync dan full dump untuk database, lalu membatasi hak aksesnya hanya untuk backup operator. Sedangkan script bulanan, script ini berfungsi untuk membuat arsip full backup bulanan dari seluruh file web dan database yang disimpan dalam direktori terpisah per bulan. Lalu kita jadwalkan backup dengan cron. Utilitas cron digunakan untuk menjadwalkan eksekusi script backup harian dan bulanan secara otomatis pada waktu yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya adalah membuat script monitoring dan notifikasi resource.
Ini adalah skrip khusus dibuat untuk memantau penggunaan CPU, memori, dan disk. Jika penggunaan ambang batas yang ditentukan, skrip akan secara otomatis mencatat peringatan ke dalam sebuah log file. Selanjutnya kita membuat skrip monitoring dan notifikasi service. Skrip ini untuk memeriksa status layanan penting seperti Apache dan PostgreSQL. Apabila salah satu layanan terdeteksi tidak aktif atau down, sebuah pesan peringatan kritis akan dicatat ke dalam log file khusus. Oke, selanjutnya kita masuk ke fase testing. Yang pertama, verifikasi status layanan Apache 2. Status layanan Apache dan PostgreSQL diperiksa untuk memastikan keduanya aktif dan berjalan dengan normal setelah instalasi dan konfigurasi. Yang kedua, verifikasi status layanan PostgreSQL. Beban sistem sengaja ditingkatkan menggunakan stress-ng untuk memicu notifikasi. Hasilnya, skrip berhasil mendeteksi dan mencatat peringatan penggunaan memori tinggi. Selanjutnya di sini kita melakukan pengujian notifikasi layanan down. Layanan Apache sengaja dimatikan untuk menguji skrip monitor. Hasilnya, skrip berhasil mendeteksi layanan yang tidak aktif dan mencatat pesan peringatan kritis di log. Selanjutnya, pengujian notifikasi monitoring resource. Beban sistem sengaja ditingkatkan menggunakan stress-ng untuk memicu notifikasi. Hasilnya, skrip berhasil mendeteksi dan mencatat peringatan penggunaan memori tinggi.